Walau hanya seorang peternak, ternyata mampu membeli 2 unit mobil. Itu pun bisa dihasilkan hanya dari peternak. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel. Kali ini saya berkunjung dan bersilaturahmi ke sebuah peternakan tradisional, teman-teman ya. Jadi di saat orang sibuk dengan pertanian, dengan perdagangan, tapi orang yang berada di pedesaan itu tetap menyempatkan yang namanya beternak. Nah, jadi beternak ini adalah sebagai tabungan di saat menjalankan kesibukan sebagai petani atau pedagang. Peternakan ini solusi untuk jadi tabungan yang bisa berkembang seperti ini, teman-teman. Pakannya full rumput ya, pakannya full rumput, jenisnya Jawa Randu yang sudah tersilang. Nah, ini dia. Gemuk-gemuk guys. Nah, peternakan seperti ini yang full keuntungan ya, karena memang hanya sebagai samben, jadi untung semua. Dan sepulang dari ladang, dari sawah, dari aktivitas lainnya bisa ngarit ya, ngarit. Dan pakannya seperti ini, teman-teman. Nih, pakannya seperti ini. Hanya rumput-rumput rawa ini, guys. Hanya rumput rawa. Ya. Jadi buat kalian yang ingin jadi peternak nggak usah ragu-ragu, karena walaupun hanya samben saja, pemiliknya ini lo nggak kaleng-kaleng, ya punya mobil mobilnya dua tuh, guys. Mantap, samben ini guys, memiliki mobil 2 tuh sana tuh. Nah tuh satu, ini satu tuh kan, keren tuh. Jadi peternak ini bisa diuntungkan dari peternakan. Dan satu lagi yang bisa membuat keuntungan adalah kalau teman-teman jadi seorang petani, maka kotorannya ini bisa dijadikan pupuk ya, bisa dijadikan pupuk untuk pertaniannya. Nah gitu guys. Dan yang cocok untuk jadi peternak untuk orang petani itu ya breeding yang bagus ya. Jadi seperti ini. Ini induk nih. Anaknya berapa? Guys, anak satu, ini induk satu. Oh, ini jantan guys, ini jantan ya. Ini jantan, itu jantan ya. Jantan. Ini jantan. Ini anak induk. Ini induk. Ada 12 totalnya nih guys. Dan keuntungannya tuh bisa jadi apa ya? Bisa jadi tabungan yang berkembang. Nah, di sini ada 2. Oh, ini beranak guys. Ini beranak ya. Ini beranak. Ada 2 indukan yang sedang beranak. Tuh. 2 indukan. Ini bener-bener tradisional bener guys, seadanya. Luar biasa. Ini anaknya 3 ini. Anaknya 3. Ini anaknya 3 juga nih. 3 anaknya. Ini jantan. Woi, sini jantan. Mantap guys. Mantap. Mantap sekali. Kenapa peternakan seperti ini yang lebih menguntungkan? Karena ini hanya sekedar samben. Jadi keuntungannya tidak dipikir. Yang diperhitungkan adalah setiap 6 bulan sekali beranak atau 6 bulan sekali jual ya. Sementara untuk kebutuhan kehidupan hari-hari rata-rata dari pertanian atau buruhnya ya, atau dari perdagangannya. Makanya peternakan seperti ini lestari walaupun hasilnya mungkin kalkulasi hariannya tidak masuk ya. Tapi secara untuk kehidupan yang ada di pedesaan ini cocok sekali. Dan atapnya ini hanya ilalang ya, alang-alang. Ilalang. Apa kalau bahasa Jawa pelit. Pakannya pun rumput-rumput rawa. Nih.
Nah, hanya dengan 12 indukan saja sudah mampu beli mobil 2. Tuh, punya mobil 2 unit. Nah, 2 unit ya. Dari hasil beli. Nah, dari hasil jual kambing gitu. Jadi buat kalian jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Satu lagi teman-teman, peternakan tradisional seperti ini cocoknya adalah pakannya memang rumput. Kenapa? Karena dengan rumput seperti ini ya, ini tidak akan terjadi kembung. Kambing tidak akan kembung karena ngaritnya kemarin untuk disajikan hari ini. Nah, untuk ngarit hari ini itu disajikan esok. Jadi kadar airnya sudah berkurang. Kadar air berkurang sehingganya tingkat keamanan dari kembung itu sangat bagus ya. Jauh dari kejadian kembung. Nah, itu. Dengan 2 tempat sana sama sini tadi, ini 12 indukan. Kemudian yang di sana tadi ada 8 berapa tadi ya. Ini bisa dijual bulanan atau 6 bulan lah ya. Gitu teman-teman. Oke teman-teman. Jadi buat kalian yang masih mau banyak tanya-tanya atau pengen komen apa aja, silakan tinggalkan komen di kolom deskripsi. Yang mau ditanyakan silakan, nanti akan saya jawab. Dan peternakan sistem tradisional seperti ini teman-teman, itu yang paling cepat untuk dikembangkan adalah jenis Jawa Randu ataupun Rambon atau kacang ya, jenis. Oke. Dengan kambing kacang seperti itu lebih mudah berkembangnya ya, lebih mudah berkembang biaknya. Nah, jenis-jenis kambing seperti inilah yang tahan akan cuaca di wilayah-wilayah tertentu, seperti contoh di pesawahan, di perkebunan ya. Ini kambing-kambing seperti ini cepat beranak, tahan akan cuaca. Beda lagi peternakan yang model intensif, yang benar-benar dikelola untuk dijadikan usaha utama. Nah, kalau peternakan seperti ini persiapannya pun harus matang, terutama persiapan pakan. Kalau persiapan pakan ini mencukupi dengan kapasitas banyak, maka kendalanya tidak akan terjadi. Kemudian peternakan yang besar seperti ini yang dibutuhkan adalah modalnya pun harus sangat besar, harus banyak. Kenapa? Karena dengan populasi yang banyak ini resiko kerugian pun banyak. Maka yang harus dipersiapkan adalah yang pertama adalah pakan, kemudian kandang ya. Setelah permodalan, kemudian ada pakan, kemudian kandang, maka pemilihan bibit pun harus jelas, harus tepat, harus benar-benar sesuai keinginan. Karena apabila peternakan besar seperti ini pemilihan bibitnya tidak bagus, tidak baik, maka hasilnya pun kurang maksimal. Nah, peternakan besar seperti ini konsepnya harus disusun dengan matang, karena apabila selip sedikit, peternakan seperti ini akan kerugian sangat besar. Rata-rata peternakan breeding itu yang terjadi dalam perjalanan berternak, itu yang pertama adalah keguguran saat kambing hamil atau bunting. Kemudian yang berikutnya adalah cempe mati ataupun cempe baru beranak, baru dilahirkan mati, atau seminggu setelah dilahirkan cempe itu mati. Nah, ini yang sering terjadi. Kemudian breeding skala besar seperti ini di induk ya, yang terjadi pada induk biasanya yang terjadi adalah gatal atau gudik atau kudis, itu karena terjadi kurangnya perawatan kesehatan seperti penyemprotan pada bulu-bulu, sanitasi. Nah, untuk teman-teman yang ingin breeding skala besar atau untuk dijadikan usaha utama, maka yang harus diperhatikan adalah kerajinan. Setelah teman-teman memiliki permodalan, kemudian bank pakan sudah cukup, kemudian kandangnya sudah sesuai, lalu ada populasi yang sudah mencukupi, maka perawatan
ujung tombaknya. Nah, kalau semuanya ini sudah teman-teman miliki, sudah teman-teman kuasai, maka hasil akan mengikuti. Nah, kalau untuk skala besar seperti ini yang harus diperhatikan untuk yang terakhir adalah pemasaran. Nah, pemasaran ini ujung tombak dari segala usaha teman-teman, baik itu breeding ataupun fattening ya. Nah, untuk breeding seperti ini teman-teman harus memiliki pasar atau bakul atau blante atau pedagang-pedagang yang lain yang siap untuk menampung hasil dari beternak tersebut. Nah, itu teman-teman ya. Maka untuk teman-teman silakan tata dahulu, susun dahulu, rencanakan dengan baik agar saat nanti panen teman-teman bisa menjual dengan harga yang sesuai. Itu teman-teman. Karena dengan indukan yang seperti ini banyaknya, ya minimal ini ada 70 ekor sampai 80 ekor, maka teman-teman membutuhkan pembeli yang besar. Jangan sampai peternakan dengan populasi besar seperti ini teman-teman tidak memiliki pasar dengan baik, tidak memiliki rekanan penjual, maka nanti saat panen skala besar pun teman-teman akan menghadapi kendala, akan terjadi kendala di pemasaran, akan kesulitan untuk penjualan. Sedari itu persiapkan semuanya agar teman-teman nanti saat panen raya teman-teman tidak mengalami kesulitan dalam penjualan. Jadi silakan praktekkan step by stepnya agar teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal dalam beternak kambing ataupun domba. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silakan bantu subscribe, like, comment, and share, tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa dapat notifikasi setiap saya upload video. Nah, pakan seperti ini sangat mudah dicari, sangat mudah pula diawetkan. Ini bisa untuk jangka panjang ya. Selain pakan tentunya obat-obatan pun harus dipersiapkan, terutama untuk LA, kemudian vitamin, intermektin, dan obat sakit mata. Jadi itu obat-obat yang perlu dipersiapkan di kandang teman-teman semua, agar saat nanti ada kendala teman-teman tinggal praktek saja. Oke teman-teman, mungkin itu dulu informasi yang bisa saya suguhkan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.